Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya mahasiswa. Hari ini kita lanjut topik kita tentang ragam penelitian atau kriteria dari penelitian. Oke, yang dibawakan oleh saya Ibu Dr. Oktarini Kamila Siregar, SMSI. Nah, ragam dari penelitian ini menurut bidang ilmu, kita lihat secara umum. Nah, ilmu itu dapat dibedakan antara ilmu dasar dan ilmu terapan. Nah, termasuk dalam kelompok ilmu dasar itu adalah ilmu yang dikembangkan di fakultas ya seperti matematika, fisika, kimia, geofisika, biologi, dan geografi. Sedangkan kelompok ilmu terapan itu meliputi dari ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu teknologi, pertanian, ilmu ekonomi, dan lainnya. Ilmu dasar dikembangkan lewat penelitian yang sering disebut yaitu penelitian dasar atau basic research. Sedangkan penelitian terapan atau applied research menghasilkan ilmu terapan. Nah, penelitian terapan ini misalnya di bidang fisika, bangunan, dia melakukan dengan memanfaatkan ilmu dasar seperti fisika. Ilmu itu dapat dibentuk lewat penelitian induktif atau penelitian deduktif. Nah, secara sederhana, apa sih penelitian induktif itu? Nah, penelitian induktif itu adalah penelitian yang menghasilkan teori atau hipotesis. Sedangkan penelitian deduktif itu merupakan penelitian menguji atau mengetes teori atau hipotesis. Itu menurut Berkeley ya dan teman-temannya di dalam bukunya di tahun 1976 ya di halaman 21. Nah, macam penelitian ini juga kita dapat bedakan dari bentuknya. Datanya dalam arti data berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, kalau data kuantitatif kita mengartikannya di sini adalah data yang berupa angka yang dapat diperoleh dengan matematika atau statistik. Sedangkan data kualitatif itu adalah sebaliknya. Datanya bukan berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik. Nah, menurut Muhajir ya, ada 3 macam paradigma keilmuan yang berkaitan dengan penelitian. Yang pertama, positivisme, yang kedua rasionalisme, dan ketiga adalah fenomenologi. Nah, kita lihat di sini perbedaan ya antara hubungan ya dari segi positisme, rasionalisme, dan fenomenologi. Nah, kalau kita lihat dari segi kerangka teori ya sebagai persiapan penelitian. Nah, kalau di positisme itu kerangka teorinya itu dirumuskan spesifik mungkin dan menolak ulasan meluas yang tidak relevan. Nah, kalau di rasionalisme konseptualisasi teoritik itu atau sebagai grand teorinya atau grand konsep. Nah, itu sangat diperlukan sekali ya di kerangka konseptualisnya. Kalau dia fenomenologi, kerangka teori sebelum penelitian tidak diperkenankan karena ini ada hasil penelitian dapat menjadikan produk artifisialis jauh dari sifat naturalnya. Itu kalau kita lihat dari kerangka teorinya. Nah, kalau kita lihat dari kedudukan objek dengan lingkungannya. Nah, yang pertama di positisme itu objek itu dispesifikkan dan dipisahkan dari objek-objek lain yang tidak diteliti. Jadi kita membedakannya. Ya. Sedangkan rasionalisme, objek dilihat dalam konteks konstruksi teoritik yang lebih mencakup. Nah, sedangkan fenomenologi di sini adalah objek dilihat dalam konteks naturalnya atau pendekatan holistik.
Nah, yang ketiga adalah hubungan objek dan peneliti. Nah, kalau di positisme, pemilihan subjek, peneliti dari objek, penelitiannya, dan pendukungnya. Kalau di rasionalisme, di sini pemilihan subjek itu peneliti dari objek, penelitian, dan pendukungnya. Ya, jadi hampir sama dengan positisme. Sedangkan fenomenologi, dia bersatunya subjek peneliti dengan subjek pendukung objeknya dari penelitiannya. Jadi untuk di sini adalah sebagai penghayatan objek. Jadi dia tidak ada dibedakan. Nah, yang terakhir kalau kita lihat dari segi generalisasi hasil. Nah, di positisme itu generalisasi satu tahap. Ya, jadi berpangkal dari objek spesifik dan berakhir pada hasil analisis objek yang spesifik itu pula. Nah, kalau di rasionalisme, generalisasi itu ada dua tahap. Yang pertama, generalisasi dari objek spesifik atas hasil uji makna empirik. Yang kedua, pemaknaan hasil uji relatif kerangka konseptualisasi teorik atau green theory dengan pemaknaan indikasi empiriknya. Nah, sedangkan fenomenologi dia tidak memiliki tujuan dalam membuat generalisasi karena hasil penelitiannya itu berupa ilmu lokal atau khas. Nah, ini perbedaan dari ketiga jenis dari ini ya bentuk keilmuan itu tadi. Nah, ragam penelitian menurut strategi itu ada 4, penelitian opini, penelitian empiris, penelitian kearsipan, dan penelitian analitis. Nah, kalau penelitian dia itu opini, ya penelitian opini. Nah, di sini dia peneliti mencari pandangan atau persepsi orang terhadap suatu permasalahan. Maka ia melakukan penelitian opini. Jadi orang tersebut dapat merupakan kelompok atau perorangan atau bisa jadi domainnya dapat berupa kelompok atau individu. Itu termasuk dalam penelitian opini. Sedangkan kalau penelitian empirik, di sini kita membedakan ada 3 macam jenis dari penelitian empirik. Nah, yang pertama yaitu adalah studi kasus. Nah, keberadaan rancangan atau desain dari eksperimen itu tidak ada. Jadi tidak mempunyai eksperimen. Kemudian keberadaan kendalinya juga, kontrol dari eksperimen itu juga tidak ada. Kalau studi lapangan, dia memiliki desain dari eksperimen. Tapi untuk kontrol eksperimen itu tidak ada. Nah, kalau studi laboratorium, desain eksperimennya ada dan kontrol pengawasan dari eksperimennya itu ada. Nah, selanjutnya penelitian kearsipan. Nah, arsip di sini diartikan sebagai rekaman fakta yang disimpan. Nah, kita membedakan 3 tipe kearsipan, yaitu primer, sekunder, dan fisik. Nah, kemudian kita lanjut ke penelitian analitis. Itu di sini terdapat problema penelitian tidak dapat dipecahkan dengan penelitian opini, arsip ataupun kearsipan. Ya. Nah, penelitian analitis mendasarkan diri pada filsafat atau logika. Kita lanjut. Nah, ragam penelitian menurut hal yang lain ya, pendekatan dan sumber Arikunto. Yang pertama adalah penelitian dengan pendekatan longitudinal, yaitu adalah satu objek penelitian dilihat bergerak sejalan dengan waktunya. Nah, yang kedua, dengan penelitian penampang atau silang cross section, banyak orang di sini banyak objek penelitian dilihat pada satu waktu yang sama yang berdasarkan cross seksionalnya. Nah,
Kemudian ragam penelitian berdasarkan sumber itu Surya Barata. Nah, dia di sini melihat jenis dari penelitian itu yang pertama itu historis. Nah, dia membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Nah, jadi berdasarkan historisnya. Yang kedua itu deskriptif. Nah, deskriptif di sini kita membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Nah, yang ketiga jenisnya perkembangan. Jadi kita melakukan penelitian itu menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Kemudian keempat adalah kasus lapangan. Nah, di sini kita mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu objek. Kemudian kelima yaitu adalah korelasi. Ya, di sini mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi satu faktor dengan faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya, berarti hubungan. Yang keenam, itu eksperimental sesungguhnya. Nah, di eksperimental sesungguhnya di sini, dia menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan melakukan kontrol atau kendali. Nah, yang ketujuh, di sini jenis dari eksperimental semu. Nah, dia mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol atau kendali. Tapi kita di sini memperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian. Nah, yang kedelapan adalah kausal komparatif. Nah, di sini kita menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, tapi tidak dengan jalan eksperimen. Nah, kita melakukan pengamatan terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab sebagai pembanding. Nah, yang terakhir adalah tindakan. Nah, kita mengembangkan keterampilan baru dan pendekatan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya. Oke, nah kita lanjut menurut Yin, ya ragam penelitian dengan bentuk permasalahan, itu sumber dari Yin. Nah, kita lihat di sini macam dari penelitian itu yang pertama adalah eksperimen. Nah, yang perlu diperhatikan dalam bentuk permasalahannya kita cari adalah how dan why, bagaimana dan mengapa. Nah, itu yang harus kita akan cari permasalahan dari penelitian eksperimen. Nah, how bagaimana itu terjadi dan why mengapa itu terjadi. Nah, di sini perlu kontrol terhadap kejadian perilaku dan perlu juga kita fokus pada kejadian saat ini. Nah, sedangkan deskriptif ya, deskripsi atau survei, nah yang perlu kita perhatikan di sini adalah who siapa, what apa, where di mana, how many berapa banyak dan how much berapa ini ya, berapa kemungkinan dan berapa banyak. Nah, ini yang harus kita tentukan dalam yang harus kita perhatikan ya dalam menentukan untuk mencari permasalahannya. Siapakah yang melakukan tersebut dan apa yang akan terjadi, di mana posisi terjadi, how many dan berapa banyak orang ini, dan how much seberapa mungkin. Kemudian perlu kontrol terhadap kejadian perilaku itu tidak, tapi kita harus fokus pada kejadian saat ini. Nah, kemudian yang ketiga jenisnya adalah analisis kearsipan. Nah, di analisis kearsipan ini bentuk permasalahan yaitu kita bisa mencarinya dengan who siapa, what apa, where di mana, sama ya, how many dan how much ya, itu sama dengan deskripsi. Nah, tapi di sini dia tidak perlu kontrol terhadap kejadian perilaku. Nah, dia boleh atau tidak berfokus pada kejadian saat ini. Nah, terakhir keempat adalah historis. Nah, historis di sini yang perlu kita perhatikan dalam bentuk permasalahannya adalah how, bagaimana, dan why itu mengapa. Jadi di sini tidak perlu ada kontrol terhadap kejadian dan kita tidak perlu fokus pada kejadian saat ini.
Nah, kalau studi kasus, nah bentuk permasalahan di sini yang harus kita perhatikan adalah how itu bagaimana dan mengapa, ya. Terus kita tidak perlu kontrol terhadap kejadian perilaku, tapi kita harus fokus pada kejadian saat ini. Oke, kita lanjut di sini ragam penelitian dan syarat dalam penelitian. Nah, banyak ragam penelitian yang kita lihat ini dari berbagai sudut pandang dan juga berbagai pendapat para penulis. Nah, yang harus kita perhatikan dan hati-hati ya istilahnya dalam menyebut ragam penelitian ini adalah istilah yang sama tapi orang lain mungkin menangkap artinya sangat berbeda. Nah, ada yang perlu lagi yang kita perhatikan bahwa penelitian itu perlu dilakukan dengan syarat sistematik. Maksudnya di sini adalah sesuai dengan prosedur tertentu dan tidak ruwet. Nah, yang kedua objektif, tidak subjektif dengan sampel yang cukup. Nah, kemudian bisa dipublikasi agar dapat dievaluasi oleh kelompok pakar bidang yang lainnya. Nah, catatan di sini adalah syarat menjadi peneliti yang baik meliputi antara lain adalah mampu berpikir sistematis dan jujur atas penelitiannya. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Jadi kita harus berpikir sistematis dan jujur terhadap penelitian itu berupa baik itu data, ya kan, baik itu berupa teori-teori yang kita ambil itu harus ada sumber ataupun referensinya. Oke, terima kasih. Sekian dulu topik kita hari ini. Nah, silakan komen di bawah ya yang mau dipertanyakan. Kemudian juga nanti silakan dijawab forum diskusi kita di e-learning. Dan sekian aja dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat.